Metafora tentang dua serigala berasal dari sebuah legenda tua suku Cherokee yang hingga hari ini tetap relevan dengan kehidupan manusia modern. Konon, seorang kakek duduk bersama cucunya di depan api unggun saat matahari mulai tenggelam. Cahaya jingga menyinari wajah mereka dan suara kayu terbakar terdengar pelan seperti bisikan alam. Sang cucu yang hari itu baru saja bertengkar dengan temannya dan pulang dengan hati kesal, bertanya kepada kakeknya tentang mengapa manusia bisa merasa sangat marah sekaligus sedih dalam waktu yang bersamaan. Sang kakek tersenyum, lalu berkata bahwa di dalam diri setiap manusia hidup dua ekor serigala yang selalu bertarung. Serigala pertama adalah serigala kegelapan yang membawa amarah, iri hati, ketakutan, keserakahan, kebencian, keputusasaan, dan rasa rendah diri. Serigala kedua adalah serigala cahaya yang membawa harapan, kasih sayang, ketenangan, kejujuran, keberanian, empati, dan kepercayaan diri. Setiap hari, setiap saat, dua serigala ini saling menggigit, saling menjatuhkan, dan berusaha menjadi yang paling kuat di dalam diri manusia. Sang cucu mendengarkan dengan mata membesar, merasa bahwa apa yang dikatakan kakeknya seperti menggambarkan apa yang sedang ia rasakan. Ia merasa marah kepada temannya, tetapi juga sedih karena pertengkaran itu membuatnya kehilangan sahabat. Ia merasa ingin membalas, tetapi juga ingin berdamai. Dua perasaan itu bertabrakan seperti ombak di lautan. Dengan suara polos, sang cucu lalu bertanya, "Kakek, serigala mana yang akan menang?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Sang kakek memandang api unggun sejenak, seolah mencari kata yang tepat, lalu menjawab, "Yang akan menang adalah serigala yang paling sering kamu beri makan." Jawaban itu bukan hanya tentang cerita, melainkan tentang hidup. Ia mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan yang kita rawat setiap hari akan tumbuh menjadi kekuatan yang menentukan arah hidup kita. Dalam kehidupan nyata, serigala kegelapan seringkali terasa lebih kuat karena ia muncul secara alami saat kita terluka, gagal, atau kecewa. Ketika kita gagal dalam ujian, ditolak dalam pekerjaan, atau dikhianati oleh orang yang kita percaya, serigala kegelapan langsung mengaum di dalam dada kita. Ia berkata bahwa kita tidak cukup baik, bahwa dunia tidak adil, bahwa usaha kita sia-sia. Jika kita terus mendengarkan suaranya, terus mengulang-ulang kegagalan di dalam pikiran, dan terus memupuk rasa marah serta iri hati, maka kita sebenarnya sedang memberi makan serigala kegelapan itu. Setiap keluhan yang tidak diimbangi dengan usaha, setiap dendam yang dipelihara, setiap rasa putus asa yang dibiarkan berlarut-larut adalah makanan baginya. Lambat laun, ia tumbuh besar, kuat, dan mulai menguasai keputusan-keputusan kita, membuat kita bereaksi dengan emosi, bukan dengan kebijaksanaan. Sebaliknya, serigala cahaya seringkali tampak lemah dan sunyi. Ia tidak berteriak sekeras serigala kegelapan. Ia berbicara dengan suara lembut, mengajak kita untuk menarik napas dalam-dalam, mengingat hal-hal kecil yang masih bisa disyukuri, dan melihat kegagalan sebagai pelajaran. Serigala cahaya tidak menyangkal bahwa hidup itu sulit, tetapi ia mengingatkan bahwa kesulitan bukanlah akhir cerita. Ia tumbuh ketika kita memilih untuk bersabar, ketika kita memaafkan meski sulit, ketika kita tetap berbuat baik meski tidak dihargai, dan ketika kita bangkit setelah jatuh. Setiap tindakan kecil yang positif, setiap doa, setiap rasa syukur, dan setiap upaya memperbaiki diri adalah makanan bagi serigala cahaya. Namun, cerita tentang dua serigala ini tidak hanya berbicara tentang memilih antara gelap dan terang,
tetapi juga tentang memahami keduanya. Beberapa versi bijak dari legenda ini menekankan bahwa kita tidak perlu membunuh serigala kegelapan. Mengapa? Karena kegelapan juga memiliki fungsi. Rasa takut bisa melindungi kita dari bahaya, membuat kita berhati-hati dalam melangkah. Kesedihan menunjukkan bahwa kita memiliki hati dan mampu mencintai. Amarah bisa menjadi sinyal bahwa ada ketidakadilan yang perlu diperbaiki. Jika kita mencoba menghilangkan semua perasaan negatif, kita justru bisa kehilangan bagian dari kemanusiaan kita sendiri. Yang perlu kita lakukan bukan memusnahkan serigala kegelapan, melainkan menempatkannya di bawah kendali kesadaran kita, agar ia tidak menjadi penguasa, melainkan hanya penjaga. Dalam hidup, banyak orang terjebak dalam perang batin ini tanpa menyadarinya. Mereka merasa lelah, mudah tersinggung, dan kehilangan semangat. Tetapi tidak tahu bahwa mereka sedang memberi makan serigala kegelapan setiap hari. Mereka bangun pagi dengan keluhan, menjalani hari dengan membandingkan diri dengan orang lain, dan tidur malam dengan rasa cemas tentang masa depan. Padahal mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memberi makan serigala cahaya. Mereka bisa memulai hari dengan satu hal yang disyukuri, menjalani hari dengan satu kebaikan kecil, dan mengakhiri hari dengan satu refleksi tentang pelajaran yang didapat. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sepele, tetapi di dunia batin, langkah kecil adalah nutrisi besar bagi serigala cahaya. Memberi makan serigala cahaya bukan berarti hidup harus selalu bahagia dan bebas masalah. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita cara berdamai dengan masalah. Salah satu caranya adalah dengan self-compassion, yaitu bersikap lembut kepada diri sendiri. Ketika kita gagal, kita sering menjadi hakim paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita menyebut diri bodoh, malas, atau tidak berguna. Padahal, kata-kata itu adalah racun yang memperkuat serigala kegelapan. Self-compassion berarti mengakui bahwa kita sedang kesulitan tanpa harus menghukum diri. Ia berarti berkata, "Aku sedang belajar, dan wajar jika aku belum sempurna." Dengan cara ini, kita tidak memberi makan kebencian terhadap diri sendiri, tetapi memberi ruang bagi pertumbuhan. Cara lain memberi makan serigala cahaya adalah dengan mindfulness, yaitu kesadaran penuh terhadap apa yang sedang kita rasakan dan pikirkan. Pikiran buruk seringkali terasa seperti kebenaran mutlak, padahal ia hanya awan yang lewat di langit kesadaran. Ketika kita menyadari bahwa aku sedang merasa takut berbeda dengan aku adalah orang yang takut, kita mulai memisahkan diri kita dari emosi. Dengan demikian, serigala kegelapan tidak lagi memegang kendali penuh, karena kita bisa melihatnya tanpa harus menjadi dirinya. Kesadaran ini memberi jarak antara stimulus dan reaksi, ruang kecil tempat kebijaksanaan bisa tumbuh. Memberi makan serigala cahaya juga bisa dilakukan melalui aksi kecil. Tidak selalu harus perubahan besar atau pencapaian luar biasa. Kadang, cukup dengan merapikan tempat tidur, berjalan kaki 5 menit di bawah sinar matahari, atau menolong seseorang tanpa diminta. Aksi-aksi sederhana ini mengirim pesan ke otak bahwa kita masih mampu bergerak dan memberi dampak. Pesan ini memperkuat harapan, yang merupakan makanan favorit serigala cahaya. Ketika harapan tumbuh, keberanian mengikuti. Ketika keberanian hadir, langkah pun menjadi lebih mantap. Pertarungan antara dua serigala ini tidak akan selesai dalam semalam. Ia adalah proses seumur hidup. Ada hari-hari ketika serigala cahaya terasa kuat dan kita merasa damai serta penuh semangat. Ada hari-hari ketika serigala kegelapan tampak menang dan kita merasa lelah serta putus asa. Yang terpenting bukanlah menang setiap hari, tetapi terus memilih arah.
Setiap pilihan kecil, setiap pikiran yang kita pelihara, dan setiap tindakan yang kita ulangi adalah suara yang berkata kepada semesta tentang siapa yang ingin kita jadikan pemimpin di dalam diri kita. Legenda dua serigala ini mengajarkan bahwa kendali tidak selalu berada di luar diri kita. Dunia mungkin tidak bisa kita atur. Orang lain mungkin tidak bisa kita ubah. Tetapi cara kita memberi makan pikiran dan perasaan adalah wilayah kekuasaan kita sendiri. Di sanalah kebebasan sejati berada. Ketika kita sadar bahwa kita bisa memilih, kita tidak lagi menjadi korban sepenuhnya dari keadaan. Kita menjadi pelaku yang menentukan warna hidup kita sendiri. Pada akhirnya, serigala cahaya dan serigala kegelapan akan selalu ada. Mereka adalah bagian dari perjalanan manusia. Namun, kita bukan arena tanpa penguasa. Kita adalah penjaga api yang menentukan siapa yang mendapat bagian terbesar. Jika hari ini kamu merasa serigala kegelapan sedang kuat, itu bukan tanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu sedang diuji. Mulailah dengan satu hal kecil, satu napas yang disadari, satu rasa syukur yang diucapkan, satu kebaikan yang dilakukan. Dari sanalah serigala cahaya mulai bangkit, perlahan tetapi pasti. Legenda ini bukan hanya cerita kuno, tetapi cermin bagi kehidupan modern. Di tengah tekanan, persaingan, dan ketidakpastian, kita sering lupa bahwa pertempuran terbesar bukan di luar, melainkan di dalam diri. Ketika kita belajar memberi makan yang benar, kita tidak hanya mengubah suasana hati, tetapi juga arah hidup. Kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari tidak adanya masalah, melainkan dari kemampuan memilih cahaya di tengah gelap. Maka, setiap kali kamu merasa terjebak antara marah dan memaafkan, antara menyerah dan bertahan, ingatlah dua serigala itu. Ingat bahwa mereka menunggu makanan dari keputusanmu. Dan ingat bahwa meski pertarungan itu panjang, arah langkahmu hari ini lebih penting daripada kecepatanmu. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap berjalan di jalan yang benar meski tertatih. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.